Hai, semangat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan hari ini Mami ingin ngelanjutin cerita perjuangan selama mengikuti program bayi tabung di tahun 2011. Yang belum nonton video atau channel Mami yang part 1 tentang My IVF, teman-teman bisa lihat videonya sehingga ceritanya boleh berkelanjutan dan nyambung di video yang sekarang ini. Jadi hal yang kami lakukan pertama adalah dengan tes HSG. Dalam istilah kedokterannya, HSG itu adalah hysterosalpingografi. Jadi ini adalah jenis pemeriksaan radiologi yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi rahim sekaligus adalah tabung dari saluran indung telur seorang perempuan yang kita sebut dengan tuba falopi. Dan pemeriksaan ini juga termasuk salah satu tes kesuburan yang ditujukan untuk pasangan suami istri yang tak kunjung mendapatkan keturunan. Dan kalau di cerita Mami sebelumnya yang part 1, di situ juga Mami mengutarakan kalau Mami itu melakukan tes HSG beberapa kali karena untuk melihat kondisi rahim. Yang pertama itu karena ada miom, ya kan. Jadi terlihat semuanya kondisi rahimnya bagaimana, dan ternyata hasil dari kesemua HSG tersebut tidak hanya miom tetapi juga tuba falopinya juga non paten, keduanya kiri dan kanan. Jadi kalau sudah tuba falopinya non paten, pilihannya adalah program bayi tabung, tidak bisa lagi inseminasi. Jadi kami dapat surat rujukan diantar ke rumah sakit RSCM Yasmin Kencana yang khusus infertilitas. Jadi di sini kami diberikan buku sehingga kami mendapatkan pengetahuan lebih lagi tentang program bayi tabung. Jadi kami mengikuti long term selama 1,5 bulan. Dan di dalam buku ini juga semua tahap-tahap untuk mengikuti proses program bayi tabung itu ada 8 tahap. Dari mulai pemeriksaan USG, hormon, saluran telur dan sperma, kemudian penyuntikan untuk penekan hormon, penyuntikan obat untuk membesarkan sel telur, pengambilan sel telur, pembuahan, pengembangan embrio, penanaman embrio, dan yang terakhir adalah menunggu hasil. Jadi total itu kira-kira waktunya 6 minggu. Jadi 1,5 bulan, persis 1,5 bulan. Dan itu juga nggak berasa mengikuti protokol yang panjang ini. Dan ketika mengikuti program bayi tabung ini, Mami juga sudah tidak bekerja, jadi betul-betul fokus mengikuti segala sesuatu dengan disiplin. Jadi kalau misalnya disuruh datang hari kedua, ya memang harus tepat waktu hari kedua. Tetapi kalau kita bekerja kan akan lebih sulit gitu. Dan lanjut lagi di hari ke-7, hari ke-21 dan sebagainya. Jadi betul-betul diajarin disiplin bagaimana mengikuti proses atau prosedur yang harus kita lewati satu persatu. Dan yang pastinya siklus haid kita juga harus sangat teratur. Dan program bayi tabung pada saat itu yang dilakukan Mami dan suami dimulai pada tanggal 27 Februari 2011. Pasien yang mengikuti program bayi tabung ini sangat banyak sekali dan antrinya luar biasa. Kita betul-betul diuji tentang yang namanya kesabaran. Udah sabar nunggu lama, kita pun harus sabar yang namanya ketemu dokter. Makanya segala data-data yang berhubungan sama program bayi tabung ini masih Mami simpen banget. Dan ini Mami mengikuti tes darah, jadi sudah dilakukan sejak tahun 2010 ya, di akhir tahun bulan Desember pada saat itu. Jadi sudah banyak tahapan-tahapan yang memang harus diikuti sebelum untuk masuk ke program bayi tabung.
Ini juga sampai mengikuti tes darah lagi untuk yang kedua kalinya. Mami juga udah lupa sih kemarin itu untuk apa ya, untuk melihat apa, kalau nggak salah kesehatan tubuh kita juga soal gemuk dan sebagainya juga memang harus betul-betul dijaga gitu. Jadi memang ada obat juga yang harus kita konsumsi agar gula darahnya stabil dan sebagainya. Dan yang selanjutnya Mami mengikuti tes yang namanya histeroskopi, yaitu pada tanggal 7 Maret 2011. Jadi di bulan Maret itu Mami mengikuti tes ini lagi, yaitu dengan memasukkan alat ke dalam vagina sehingga dicek lagi ke dalam rahim apakah betul-betul rahim ini kondisinya sudah oke sekali atau belum. Jadi puji Tuhan semua keadaannya normal. Jadi permukaannya normal, kanalis cervicalisnya juga normal, dan kemudian tidak ada polip, miom dan sebagainya. Jadi itu kondisinya rahimnya sudah betul-betul baik sekali. Dan ini adalah perjuangan banget yang namanya nyuntik di bagian perut ya, bagian bawah itu. Dengan memberanikan diri, awal-awal itu nggak berani, masih pergi ke rumah sakit dari Bogor pergi ke Jakarta untuk biar jangan sampai salah nih cara nyuntiknya dan sebagainya. Dan suntikan ini memang pakai baby suntikan baby, jadi begitu tipis sekali. Dan Mami harus menyuntikkan tiga jari itu di bawah pusar gitu ya. Jadi ini suntikan ada 2 macam yang harus disuntikan setiap hari, yaitu suntikan gonal untuk memperbesar sel telur dan juga suntikan untuk hormon sehingga hormon kita tetap stabil selama mengikuti program bayi tabung. Dan agar nggak kesakitan memang kita harus menyuntikannya di bagian lemak. Jadi benar-benar belajar sendiri, perjuangan sekali. Dan yang ngambil video ini adalah suami. Zaman dulu kan handphone masih nggak terlalu bagus kameranya, jadi agak-agak buram ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu bagaimana proses Mami dan juga suami selama ini mengikuti program bayi tabung. Dan suntikan ini untuk memperbesar sel telur kita agar menjadi diameternya 2 cm. Jadi tidak boleh lebih dari 2 cm dan juga tidak boleh kurang 2 cm. Nah, jadi ketika kita melakukan suntikan ini setiap hari, di situ juga kita melakukan pemeriksaan rutin. Jadi dokter bisa melihat sudah seberapa besar diameternya. Dan setelah cocok barulah dilakukan yang namanya OPU. Dan masuklah Mami di persiapan apa sih yang harus dilakukan sebelum melakukan OPU atau ovum pick up. Jadi banyak juga tahapan-tahapan yang harus Mami lalui sebelum masuk ke dalam jadwal OPU tersebut. Jadi dari mulai tanggal 13 itu sudah melakukan injeksi HCG ya. Injeksi HCG, tanggal 14 juga memasukkan dulcolas ke dalam anus. Dan kemudian jangan lupa puasa, makan dan minum. Lalu di tanggal 15 melakukan masukin flagistatin lagi ke anus. Kemudian di saat yang bersamaan juga Mami harus pergi ke makmal, yaitu untuk melakukan OPU atau ovum pick up. Dan banyak juga persyaratan yang harus diikuti selain cukur rambut di bagian kemaluan sampai bersih. Lalu kemudian pergi juga nggak boleh pakai parfum, deodoran, gigi palsu, perhiasan, pewarna kuku seperti cat kuku atau pacar. Terus lipstick juga nggak boleh dipakai. Terus buang air kecil sebelum dilakukan tindakan. Dan ketika buang air kecil itu ya kita harus minum kembali gitu. Dan pembayaran OPU ini juga harus dilakukan 1 hari sebelumnya.
Dan jadwal OPU Mami pada saat itu tanggal 15 April 2011 itu jam 7 pagi itu udah ada di Makmal. Jadi bayangkan teman-teman dari Bogor tuh Mami jalan jam berapa. Tapi senang karena suami yang nemenin Mami. Ini ruangan Mama Paima setelah selesai operasi. Sebelum operasi juga kita nunggu tadi di sini. Tadi Mama Paima didorong pakai ini. Itu Mama Paima sekarang lagi istirahat. Nggak boleh diganggu. Dia harus istirahat karena biusnya masih ada. Kasiannya. Dia belum pernah sakit ini. Apa yang ini nggak pernah sakit, nggak pernah nyesel. Jadi ketika melakukan pengambilan ovum, di situ juga dilakukan pengambilan sperma dan kemudian dikawinkan. Jadi setelah dikawinkan itu, disitulah kami menunggu kurang lebih hari ketiga di telepon dan hasilnya kami mendapatkan 11 embrio dan yang excellent itu ada 8 dan yang akan dimasukkan ke dalam rahim 3 buah embrio. Dan disitulah dilakukan operasi lagi untuk memasukkan embrio ke dalam rahim, tetapi tidak dibius. Dan kenapa harus 3 embrio? Karena itu memang peraturan dari dunia kedokteran itu sendiri. Jadi tidak serta-merta dimasukkan 8-8-nya. Setelah itu Mami harus menunggu lagi selama 2 minggu. Dan tepat pada tanggal 2 Mei dilakukan tes darah apakah Mami ini positif atau tidak, dan ternyata puji Tuhan positif dan nilai HCG-nya 538. Dan tidak selesai sampai di situ, dilakukan lagi tes yang berikutnya dan ternyata HCG-nya lebih dari 5000. Itu pertanda kemungkinan bayi kembar. Jadi setelah dinyatakan hamil dan pada tanggal 23 Mei itu Mami diberikan surat dari Yasmin Kencana kepada dokter asal yaitu di Bogor, yaitu Dr. Edward Sitompul yang menangani Mami dari mulai awal tes HSG dan sebagainya, miom segala macam sudah diatasi itu. Dikembalikan lagi kepada dokter asal. Di sini dikatakan bahwa pasien atas nama Reski Sarlina Sitorus 32 tahun dengan G1 hamil 7 minggu, janin gemeli hidup keduanya, dalam artian 2 embrio yang berhasil hidup itu berkembang dengan baik. Jadi harus dikembalikan lagi kepada dokter asal. Jadinya pasien yang telah menjalani program bayi tabung dengan long protokol ini dikembalikan lagi ke Bogor. Dan setelah itu dari mulai diserahkan kembali ke Rumah Sakit Melania Bogor, tempat Mami berobat dari awal, disitulah tiap bulan Mami ngecek kehamilan Mami hingga pada akhirnya Mami melahirkan dengan cara sesar. Nah, gimana proses lahiran Mami secara sesar?
yang ditunggu-tunggu selama 6 tahun. Jadi jangan sampai ketinggalan cerita Mami Si Kembar selanjutnya ya. Sampai jumpa kembali di My IVF Program Part 3. Bye.